beberapa manfaat dari rumput atau cover crop. Itu ada rumput, jadi medianya itu terlindung dari paparan sinar matahari langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, sahabat tani di seluruh Nusantara. Jumpa kembali dengan saya Wage Mulyono di channel Wage Sahabat Tani. Alhamdulillah pagi ini saya ada di kebun karena kebetulan ini hari weekend, jadi kita jalan-jalan dan kontrol-kontrol pohon durian kita ya. Kita lihat perkembangannya. Nah, pagi ini saya akan sedikit mengulas atau sharing ya tentang manfaat dari rumput ya sahabat tani. Ini pagi-pagi jam berapa ini, coba kita cek dulu. Nah itu jam 7.30, jadi setengah 8 pagi ya sahabat tani. Nah tuh jam 7.30, jam setengah 8 pagi. Nah ini oke, ini jam setengah 8 pagi di Banyuwangi sudah lumayan agak terik ya sahabat tani, karena ini kebetulan kita dekat dengan Balingan. Nah ini ya, saya akan tunjukin ke sahabat tani ya, saya akan tunjukin ke sahabat semuanya. Nih ya, ini rumput tuh kan ya, rumput. Kalau pagi-pagi begini dia mungkin kelihatan ya, ini kelihatan apa namanya, bintik-bintik. Ini air embun nih sahabat tani, kita lihat ya tuh. Nah tangan saya basah ini tuh, ini air embun ini tuh ya. Nah tuh nih airnya, lihat tuh netes ya. Ini enggak rekayasa ya sahabat tani ya tuh. Oke, ini saya juga enggak melakukan penyiraman nih sebelumnya ya. Nih tuh kelihatan kan apa namanya, kayak bening-bening itu ya kan ya, kelihatan mengkilat-mengkilat nih, kinclong-kinclong. Nah ini kan kelihatan tuh ya. Nah itu ini tuh. Nah tuh airnya menetes kan sahabat tani ya. Nah nih ya, ini pohon durian kita. Nah tuh ya. Nah inilah salah satu alasan saya sahabat tani ya, kenapa untuk saat ini saya mungkin ini sedikit agak kontroversi ya, kenapa rumput tetap kita pelihara ya. Nah ini lihat tuh, kelihatan banyak sekali ini ya. Nih tuh kan ya, nih tuh airnya menetes kan. Nah ini saya ulang lagi tuh ya, sampai seperti itu sahabat tani ya. Nah oke, mungkin itu kebetulan, coba kita sini. Nah ini ya tuh kelihatan kan. Nah ini jadi rumput ini memang sengaja kita manfaatkan ya. Manfaatkan apanya ya, ini jadi Allah itu memang menciptakan segala sesuatu di alam itu saling menguntungkan sebenarnya ya. Jadi inilah salah satu alasan saya kenapa rumput itu sengaja kita pertahankan atau kita pelihara ya. Jadi ternyata memang banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, mungkin ini agak sedikit kontroversi ya dengan petani durian. Kebanyakan medianya itu umumnya bersih ya, bersih, bagus, rapi gitu ya. Nah itu juga nggak salah ya, juga nggak salah itu. Jadi ini pilihan ya sahabat tani ya, ini pilihan. Kalau saya saat ini ya memilih cara bertanam saya seperti ini gitu ya.
di awal-awal dulu, jujur aja di awal-awal dulu, ini untuk yang pohon-pohon yang besar-besar itu ya sana. Nah ini ya, nah ini juga jejeran, ini ada pohon yang lumayan agak besar tuh ya di sini. Nah itu saya, ini medianya ini itu saya bersihkan ya Pak Tani ya. Jadi setiap kali melakukan penggemburan itu saya bersihkan, bersih rapi gitu ya. Tuh lihat, saya nggak ngerekayasa ya. Nah, atau saya nggak buat-buat. Nah lihat, nah itu medianya. Ini dulu waktu saya melakukan pengemburan itu, ini kita bersihkan ya, kita bersihkan tuh, lihat nih ya. Oke, mungkin itu kebetulan ya, coba yang ini ya. Nah lihat tuh rumputnya kan, ngeri kali ya, ngeri tuh, rimbun. Tapi lihat nih pertumbuhannya tuh ya, apakah ini rekayasa? Nah mungkin dari sini sahabat tani bisa menyimpulkan sendiri ya tuh. Nah ini rumputnya tuh, lihat tuh kan. Nah itu kemarin itu sengaja saya cabutin ya, saya ngecek pangkalnya dia kena jamur apa enggak. Nah kita cek nih rumputnya yang habis kita cabut 2 hari lalu, saya cek pangkalnya ya. Alhamdulillah tetap aman ya. Nah rumput ini saya ada di bawah pohon ini. Nah ya, jadi di sini sedikit saya mau menjelaskan ya sahabat tani. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Di sini saya hanya ingin sharing ya, ingin sharing. Jadi pola tanam yang saya terapkan di kebun ini untuk rumput sengaja saya manfaatkan ya. Kenapa ya? Salah satu alasannya itu tadi ya, di video awal tadi ya. Jadi kita memanen embun ya, memanen embun kita ke pagi-pagi seperti ini, lihat nih, ini kan lihat tuh ya, nih tuh. Jadi kita memanen embun ya sahabat tani. Jadi itu yang saya bilang, kenapa salah satu manfaat dari rumput untuk media pada pohon durian itu, ini salah satunya. Jadi saya memanen embun pagi ya, untuk membantu, walaupun mungkin presentasinya kecil ya, tapi saya yakin ini cukup membantu ya. Membantu apa? Menjaga kelembapan tanah. Jadi dengan adanya rumput, satu itu tadi menjaga kelembapan tanah. Karena apa? Ketika pagi seperti ini ya, itu embun-embun ini tertahan oleh embun-embun ini nempel pada rumput-rumput itu, dan dia nanti secara nggak langsung juga akan apa ya, kalau udah banyak, mungkin ini malam banyak ya, embun itu akan turun sehingga akan membasahi medianya ya. Coba kita cek. Nah ini lihat tuh ya. Nah ini tuh apa tani ya, medianya nih ya. Coba kita cabut. Nah tuh ya, lihat nih medianya, lumayan ya. Ini sudah 2 hari nggak kita siram sahabat tani ya tuh, tapi kondisinya masih tetap lembab atau masih tetap basah. Nah ini ya, itu salah satunya. Terus yang kedua, rumput ini juga bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak ya, bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Kemudian kotoran dari ternak itu atau kohenya bisa kita buat pupuk kandang itu ya, tapi dengan catatan harus difermentasi dulu ya. Terus selanjutnya itu 2 ya. Yang ketiga, menahan erosi ya. Menahan erosi artinya ketika kita sistem tanamnya itu dengan sistem tanam busut ya,
ini rumput ini bisa menahan erosi ya dari efek penyiraman ya, atau karena tetesan air hujan yang lebat itu juga bisa mengakibatkan erosi pada media tanam duriannya. Nanti kita buktikan ya. Di sana saya ada tanam durian yang saya buat semi busut. Nanti coba kita siram. Nanti kita buktikan ya. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya, rumput ini juga bisa menjaga kelangsungan mikroorganisme baik pada tanah ya. Jadi di dalam tanah itu sebenarnya sahabat tani ya, ini menurut para ahli tanaman ya. Jadi pada tanah itu atau pada media tanam itu ada mikroorganisme baik ya, yang juga ikut berperan untuk menyuburkan tanah ya, untuk menyuburkan media. Nah, itu salah satu juga manfaat rumput, dia ikut menjaga kelangsungan mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu. Gitu ya. Itu yang keempat ya. Selanjutnya ini kita lihat ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ketika rumput atau gulma itu daunnya sudah menua ya, dia akan rontok ya, akan gugur. Nah, gugur kemudian dia akan melapuk di sini. Nah, seperti ini nih, ini ya. Nah, seperti ini nih ya. Kurang lebih seperti inilah. Nah, ini ya. Ini guguran dari rumput itu ya. Nah, dengan seperti itu secara nggak langsung ini juga menjadi tambahan pupuk kompos atau pupuk organik pada medianya. Jadi media itu akan semakin subur gitu loh ya, akan semakin subur. Nah, seperti itu sahabat tani ya. Jadi dengan adanya rumput itu juga sebenarnya ikut membantu menyuburkan tanah ya, menyuburkan media gitu. Nah, itu yang kelima ya. Selanjutnya ya, jadi rumput ini juga menjaga media dari paparan sinar matahari langsung ya. Sahabat tani bisa bayangkan atau mungkin sudah punya pengalaman ya, bisa dibandingkan tanah atau media yang ketika nggak ada rumputnya, terus kemudian ketika siang hari ya, itu terkena sinar matahari mestinya ya. Ketika siang hari kemudian terkena sinar matahari, waktu pagi kondisi basah, nanti siang ketika kena sinar matahari pasti dia permukaannya itu kering dan kemudian dia retak-retak ya, atau pecah-pecah. Nah, ketika di situ ada rumput, jadi medianya itu terlindung dari paparan sinar matahari langsung ya. Nah, selanjutnya sahabat tani ya, saya sedikit juga mau menjelaskan ya, kenapa rumput itu di kebun kami tetap kita pertahankan, nggak kita bersihkan habis. Jadi gini, saya membayangkan atau belajar dari pengalaman lah ya, ketika saya berkunjung di kebun teman atau di alam ya, di hutan lah katakan ya, itu pohon-pohon di sana, di hutan-hutan itu atau di alam itu tidak ada yang memupuk ya sahabat tani ya. Nah, kemudian medianya atau tanahnya itu gulmanya juga luar biasa ya, gulmanya juga lebih ngeri lagi, dan pohonnya itu juga subur-subur di sana ya. Kita bayangkan seperti itu, padahal itu tidak ada yang memupuk ya, tidak ada yang bersihkan gulmanya, tapi pohonnya juga subur-subur, kemudian buah duriannya juga lebat ya, dan buahnya pun rasanya enak-enak ya, enak-enak ya. Pohonnya juga sehat ya,
Jadi itu saya bayangkan kurang lebih seperti itulah sahabat tani ya. Jadi saya bayangkan kalau ini di alam atau kalau pada saat kita ada di alam seperti itu ya. Nah, itulah sahabat tani ya beberapa alasan saya kenapa rumput di sini sengaja saya manfaatkan. Nah, sekarang seperti saya bilang tadi, yuk kita buktikan bahwa rumput itu bisa menahan erosi. Kita akan praktek di sana ya. Sekarang kita ambil air dulu, yuk. Nah, ini kita ambil air ya, 1 timba ini. Nah, kita akan praktek ya sobat tani. Kita buktikan apakah kita buktikan bahwa rumput itu bisa menahan erosi. Nah, ini ya, ini kemarin 3 hari lalu rumputnya saya bersihkan, tapi enggak kita bersihkan habis ya, hanya kita sabit aja tuh ya, masih ada sisa-sisanya. Nah coba sekarang kita ini sistem penanamannya saya semi busut ya tuh ya. Ini yang kemarin kita lakukan pemupukan ya, tuh ya, pertumbuhannya seperti itu. Sekarang ini mulai ada trubus. Nah, sekarang ayo langsung kita lakukan uji atau praktek ya, langsung kita siram. Nah, tuh sahabat tani ya, air tertahan ya di situ, kemudian tanahnya pun aman. Nah, ini ya, nah kita siram dulu. Nah, tuh ya, nah ini ya, tuh, nah, dilihat ya, tuh air tertahan di situ dan dia mengalir ke samping-samping atau menjalar ke sekitaran media itu, tapi medianya juga aman ya, tuh ya, tertahan. Jadi dia bisa menahan medianya juga agar tidak erosi. Nah, seperti itu. Nah, langsung coba kita kasih banyak ya, tuh seperti itu. Nah, bisa dibuktikan ya sahabat tani ya. Jadi ketika kita melakukan penyiraman agak banyak pun medianya tetap aman ya. Oke, terbukti ya sahabat tani ya. Jadi seperti itu penjelasan saya. Semoga bermanfaat ya, penjelasan yang singkat ini tentang manfaat rumput, dan saya yakin tentunya masih banyak manfaat-manfaat lain dari rumput ini ya. Oke, saya cukupkan dulu ya untuk postingan saya kali ini sahabat tani. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.